Tarto, beras bulog berstiker Prabowo Gibran yang ramai di media sosial belakangan ini menambah kecurigaan publik atas dugaan adanya politisasi bantuan sosial, bansos. Lalu benarkah pemberian bansos jelang Pilpres ini bisa atau rawan dipolitisasi? Bagaimana juga sebaiknya pembagian bansos diatur agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan calon presiden tertentu dan pada saat yang sama juga tidak merugikan warga atau masyarakat yang memang membutuhkan. Sore hari ini kita bahas, sudah ada dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dan sudah bergabung bersama saya di sebelah saya ada Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Rambu Cahyo. Selamat sore Bapak dan juga Ibu. Selamat sore. Ya, selamat sore, Mbak. Oke, saya ke Bang Habib dulu. Bang Habib, jadi kasus beras berstiker gambar 02 Prabowo Gibran ini, itu yang dilakukan adalah dari paslon 02? Temuannya apa, Bang? Iya, ya tentu bukan ya. Kami sudah cek, memang tidak ada kaitan sama sekali dengan kami dan kami menunggu apabila ada pihak yang menuduh kami menyampaikan statement tuduhan atau membuat laporan dengan menyampaikan mencantumkan kami sebagai terlapor, maka kami mencadangkan hak kami untuk menuntut pihak-pihak yang memfitnah tersebut. Ya, karena secara logika juga nggak mungkin itu kami lakukan, menempel stiker ya Prabowo Gibran di karung beras Bulog. Kami juga mendapat masukan dari masyarakat agar berhati-hati. Ada pihak-pihak yang sengaja memainkan orkestrasi fitnah. Namanya pemilu ini kan soal kontestasi perebutan kekuasaan. Mungkin ada juga pihak yang gelap mata. Jadi temuan stiker ini justru juga dilakukan pihak tertentu, maksudnya Bang Habib. Siapa itu? Mungkin ada pihak yang gelap mata. Ya, ini masukan dari masyarakat ya, yang gelap mata mengorkestrasi situasi seperti ini sehingga nantinya diharapkan akan menyudutkan kami. Nah, makanya kita tunggu saja. Sejauh ini ya dari pemberitaan yang didapat kan nggak jelas nih masalah ini. Lokus deliktinya di mana, ya peristiwanya di mana, lalu tempus deliktinya di mana, gitu loh. Nah, waktunya kapan, gitu loh. Nggak jelas juga, gitu. Dan belum ada, setahu saya belum ada laporan resmi. Kalau confidence bahwa kami pelakunya, ya silakan saja laporkan. Tinggal kami cadangkan hak kami. Kalau kami dilaporkan, ya kami tentu akan menuntut balik pihak yang melaporkan kami. Oke, dari Bang Ramon sendiri, dari tim TPN, Bang, temuannya seperti apa? Benar ada yang justru dengan sengaja menempel untuk merugikan paslon nomor 02 atau ada temuan lain yang ditemukan oleh tim Ganjar Mahfud? Tadi udah dari tim kita sebenarnya udah akan melakukan penyelidikan lah ya. Tapi ini kan sebenarnya yang paling penting ini cuma simptom doang. Ini hanya simptom, satu contoh kecil sebenarnya melihat bahwa ada, apakah itu udah benar atau tidak itu nanti perlu ada penyelidikan lah ya. Masing-masing coba untuk membuktikan. Tapi yang paling penting ini kan sebenarnya isunya adalah buat bansos yang dipolitisasi. Ya kan, dan kita lihat, kita melihatlah sama-sama begitu getolnya ya. Pak Presiden, menteri-menteri itu bagiin bansos dan ini kan dalam situasi ini sangat sensitif. Dan ada beberapa peristiwa yang kemudian ini dia bisa menyebabkan salah satu paslon diuntungkan, yang lain dirugikan gitu ya. Itu peristiwa di Serang misalnya ada satu peristiwa lah. Juga kemudian ada salah satu menteri kemudian menyatakan bahwa bansos ini dari Pak Jokowi gitu ya. Padahal ini kan bansos ini adalah punya pemerintah dari uang negara. Jadi sebenarnya menurut saya ya 02 sebenarnya dapat untung aja dari apa yang terjadi sekarang. Tapi memang yang mengkhawatirkan ini adalah keseluruhan ini kan sebagai sebuah ini yang lebih menyeluruh ya. Policy ya. Polisi bansos, polisi bukan kita menolak bansos itu hak rakyat karena memang kondisi ekonomi seperti ini. Tapi harus sangat hati-hati dalam situasi yang seperti sekarang. Gitu. Dan kalau kita lihat yang seperti yang saya bilang fenomenanya kok begitu getolnya gitu ya. Misalnya sekarang bansos itu dari dulu itu ada di bawah Kementerian Sosial, ya. Tapi kenapa Kementerian Sosial nggak dilibatkan? Oke, tahan dulu sampai di situ Bang Ramudi ya. Saya tanya kalau gitu ke Mbak Titi. Mbak Titi, sebenarnya dugaan ada gambar stiker 02 di beras Bulog. Ini kan kemudian ditemukan setelah Pak Jokowi ini kemudian juga bilang boleh bersikap, boleh memihak begitu ya seorang presiden. Nah ini ngelihatnya gimana? Ada keterkaitankah atau gimana Mbak Titi?
Ya, tentu saja Mbak Audrey, ini kita punya yang namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Situasi hari ini harus dibuat terang benderang. Karena kita kan serba menduga-duga ya, supaya masyarakat mendapatkan informasi yang kredibel, mestinya Bawaslu tidak perlu menunggu laporan. Langsung dilakukan penelusuran, investigasi, tindak lanjut. Sebenarnya duduk permasalahannya seperti apa? Karena penegakan hukum itu harus bekerja dalam koridor yang pasti begitu berdasarkan asas-asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Yang berbahaya itu adalah kalau kita mengembangkan asumsi dan kemudian asumsi itu tidak diikuti oleh penegakan hukum, yang ada adalah masyarakat itu bisa saling tidak percaya, saling kemudian mencurigai satu sama lain dan mungkin akan sangat mungkin terjadi benturan di lapangan. Nah, menurut saya Bawaslu untuk persoalan-persoalan seperti ini jangan menunggu laporan masyarakat. Oke. Mereka kan pasti menonton TV, mendengarkan pemberitaan, punya jajaran pengawasan di lapangan, telusuri begitu. Saat di waktu yang Jemput sama. bola gitu ya maksudnya ya Mbak? Betul, proaktif. Bawaslu-nya proaktif karena Bawaslu itu punya kewenangan, punya anggaran, punya personel, punya fasilitas yang mendukung begitu. Jadi supaya duduk persoalannya itu lebih proporsional, lebih berimbang, menurut saya justru Bawaslu yang harus proaktif. Dengan begitu kita juga meyakini bahwa institusi negara, bukan pemerintah ya, Bawaslu itu aktor negara, itu betul-betul bekerja menjaga koridor pemilu yang jujur adil untuk semua peserta pemilu dan juga pemilih. Mbak Titi, kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti gimana caranya ini bisa membedakan antar bantuan sosial yang benar-benar untuk masyarakat tanpa adanya politisasi, apalagi ini ada 5 bantuan sosial yang diturunkan langsung jelang Pilpres 2024, jelang pencoblosan. Usai jeda nanti Bapak dan juga Ibu akan menjawabnya, tetaplah di Kompas Petang. Ya kalau gitu Mbak Titi, sebelum saya ke Mbak Titi, kita akan mendengarkan dulu ya pernyataan dari calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang sudah angkat bicara terkait beredarnya beras bulog berstiker Prabowo Gibran di media sosial. Caimin bilang beras bansos untuk masyarakat tak sepatutnya ditunggangi untuk kepentingan kampanye politik. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi ke informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu nir etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Oke, etika lagi-lagi disinggung oleh Caimin, Bang Habib. Ini kan bansos tetap digulirkan ya, karena untuk masyarakat. Nah, apakah dengan bansos yang terus digulirkan, kemudian juga Presiden datang misalnya di beberapa acara untuk bantuan sosial, nah berarti bisa dibilang apakah hal ini menguntungkan untuk 02? Jadi yang Anda sampaikan kan dua hal yang berbeda yang dengan yang disampaikan oleh Gus Muhaimin. Kalau Gus Muhaimin kan misalnya merujuk kepada penempelan stiker. Oke. Nah, kalau Gus Muhaimin menuduh kami, maka yang tidak beretika, yang tuna etika itu adalah beliau sendiri. Karena tanpa melalui metode verifikasi, tanpa melalui metode pembuktian sebagaimana disampaikan oleh Mbak Titi tadi, asal tuduh gitu kan. Faktanya kami sama sekali tidak ada kaitan dengan stiker-stiker tersebut. Ya. Yang kedua, soal program bansos diuntungkan atau tidak, ya menurut kami bukan itu poinnya. Kalau kami ini adalah bagaimana semua program pemerintah ya, yang sudah disepakati oleh pemerintah, lalu ada anggaran disepakati oleh pemerintah dan DPR, tetap harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang memang sejak dahulu sudah disepakati. Jangan ditunda karena ada event apapun. Ini kan nggak ada kaitan dengan pemilu. Ya. Nah, sikap kami secara politik adalah melanjutkan pemerintahan yang saat ini. Segala macam kebijakan yang ada saat ini. Sehingga kalau kami diberi amanah untuk berkuasa di pemilu nanti, maka yang namanya program bansos ini tetap akan kami Tapi bukannya lanjutkan. ada kaitannya Bang ketika Presiden sudah bilang boleh memihak, boleh berkampanye? Ya itu kan hal lain lagi, kan memang benar. Oke. Pasalnya Presiden boleh berpihak, pasal 281, pasal 299 ya. Jadi beda ya antara Undang-undang- bansos dengan tadi berkampanye dan undang-undang- memihak ya Bang? Apa? Iya jadi beda ya dua unsur itu ya? Ya makanya kan yang masalah itu kan dikait-kaitkan.
apalagi dikait-kaitkan dengan sesuatu yang sifatnya fitnah. Oke. Kan yang beredar di opini publik saat ini adalah fitnah, termasuk yang secara insinuatif ya dihembuskan oleh cawapres 01 tadi ya, nomor 01 Gus Muhaimin, seolah-olah menanggapi tapi nadanya tuduhan, ya kan? Ya nggak bisa juga gitu. Oke, kalau Jadi gitu ini sudahlah kita sepakat dengan Mbak Titi ya, dengan Pak Rambun. Yang namanya program pemerintah ya program pemerintah. Tidak ada satu pihak pun yang bisa mengklaim. Tapi nggak bisa dihentikan atau ditunda. Silakan saja dijalankan gitu loh. Oke, Dan kalau- tidak ada sedikit pun yang kami lakukan untuk mengklaim program pemerintah. Coba tunjukkan di mana. Oke, kalau Nggak gitu ada. Bahkan peristiwa ini saya Pak, tanyain ke yang Bang Rambun. skandal. Sorry, bentar. Tapi masalah Yang pembagian sangat bansos janggal ada dari 5 ini soal jelang stiker pencoblosan ini, loh Bang. Ya, yang sangat janggal ini adalah, halo, dikit boleh nggak? Boleh. Ya, bahkan tempus delicti dan locus delictinya nggak jelas. Ini sudah kemana-mana, terjadi di mana dan kapan terjadi nggak jelas gitu loh. Jadi ini benar-benar suatu orkestrasi menurut saya yang memang disengajakan untuk menjudutkan kami. Oke, benarkah itu sengaja dibuat diorkestrasi untuk menuduh, untuk merugikan paslon tertentu antara bansos tadi kemudian tapi juga satu sisi presiden juga boleh memihak, itu satu unsur yang bisa dikaitkan atau enggak sebenarnya Bang? Kalau mengenai peristiwa stiker itu satu peristiwa sebenarnya saya bilang itu satu simptom ya. Yang benar atau tidak itu dibuktikan saja. Menurut saya sih itu. Ya, Tapi untuk dibilang satu simptom harus terbukti dulu, nggak bisa. ya setuju. dibilang simptom Saya nggak bantah itu, saya nggak bantah. Dan saya nggak nuduh, jangan usah defensif. Nah, cuman yang saya ingin sampaikan adalah yang menurut saya ada keterkaitan yang sangat erat. Bansos itu sesuatu yang sudah diputuskan, sebuah policy yang sudah dianggarkan, harus dijalankan. Persoalannya adalah dengan fenomena, dengan keadaan kita di dalam situasi yang tahun politik ini di masa-masa yang menjelang tanggal 14 Februari ini akan banyak sekali upaya-upaya atau kemudian dugaan-dugaan yang bisa menyebabkan bahwa pihak yang membagikan dalam hal ini adalah penguasa ya, pemerintah itu bisa ditafsirkan gitu ya, dan bahkan bisa ada terlalu banyak trik lah. Nah, menurut saya yang mungkin kita harus dilakukan karena ini policy. Jadi policy itu harus ditangani secara policy juga. Jadi kalau saya berharap Bawaslu itu membuat penegasan. Kalau gitu Bang Rambun, menurut Bang Rambun sendiri gimana caranya? Menurut saya paling nggak Bawaslu sebagai pengawas pemilu dengan fenomena yang ada sekarang buat satu aturan atau paling nggak membuat sebuah himbauan melarang ya presiden, menteri-menteri yang jelas udah kecenderungannya berpihak lah, yang ketua yang memang berhubungan dengan paslon tertentu dilarang untuk melakukan pembagian bansos gitu ya, dan membuat semacam satu SOP lah, putusan untuk jangan melakukan ini, dan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran. Jadi kalau itu dilakukan prosesnya kan sebenarnya nggak perlu pakai upacara, itu kan dilakukan bisa dengan seluruh aparat yang artinya bansos tetap jalan tapi untuk presiden misalnya atau menteri tidak usah. Dan itu dibuat satu policy gitu dari Bawaslu. Jadi kita nggak lagi ribut sama satu persatu. Kalau misalnya ada tadi soal stiker, ya itu dibuktikan aja melalui prosedur yang biasa. Kita tanyain menurut saya itu yang harus dilakukan. Oke, ke Mbak Titi, itu satu hal yang kemudian tengah-tengah nggak Mbak Titi bisa dilakukan? Atau harus di stop aja mendingan? Kalau di stop itu tidak jadi solusi ya Mbak, karena itu adalah hak rakyat yang keputusannya dibuat hanya satu pihak. Tapi saya nggak bilang itu dihentikan ya. Cara pembagiannya Mbak. Ya, jadi tidak dihentikan karena sebenarnya bansos itu kan tidak mungkin ada kalau parlemennya tidak setuju. Betul. Jadi banyak pihak yang terlibat di dalam membuat keputusan itu, bukan hanya dari eksekutif atau kemudian tokoh-tokoh politik begitu. Tetapi memang yang diperlukan sejak lama ini sebenarnya disarankan bahwa tokoh-tokoh politik itu tidak melakukan expose yang sifatnya populis. Kalau ada pembagian bansos kan ada petugas yang membagikan, ada yang lewat kantor pos, ada yang lewat petugas pendamping, dan juga berbagai mekanisme teknis lainnya. Kita ini terlalu rasanya kecil ya pejabat publik kita kalau melakukan hal-hal simbolik yang sebenarnya itu prosedurnya sudah ada. Kalau alasannya untuk monitoring misalnya Mbak Titi, untuk melihat langsung, terjun langsung.
Ya, kalau monitoring kan lain lagi ya, Mbak, ya. Kalau monitoring itu yang membagikan adalah dalam konteks ini prosedurnya sudah ada. Iya, iya. Sama seperti kunjungan haji juga ya. Kunjungan haji itu sudah biasa. Tapi kalau kemudian ini kan bukan haji begitu. Ini adalah sebuah barang yang diterima dan dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi kemudian simbolisasinya itu terlalu berlebihan. Dan ini di musim pemilu. Di beberapa negara itu cara mereka mengatur ini namanya politik pork barrel ya. Pork barrel itu adalah politik gentong babi. Bagaimana sumber daya negara itu dipolitisasi seolah-olah atau kemudian diupayakan melekat figur personal tertentu. Padahal kalau dia kerjanya bagus, selama menjabat dia memang berpihak kebijakan-kebijakannya, tanpa melakukan ekspos simbolik, masyarakat pun pasti akan mengakui kinerjanya. Nah, di sejumlah negara itu ada aturan bahwa tidak ada boleh tindakan-tindakan populis yang melibatkan aktor-aktor politik yang sedang berkontestasi untuk membagi-bagi program negara yang langsung kemudian menyasar massa dalam jumlah besar. Nah, saya kira ini kan sudah mau pemilu ya, sudah tinggal berapa hari lagi gitu, kurang dari 3 minggu. Nah, supaya semua itu bisa menilai secara tenang, program pemerintah berjalan tanpa kecurigaan, figur-figur politik itu tidak perlu kemudian melakukan tindakan-tindakan populis melibatkan jumlah massa dalam skala besar. Biarkan prosedur teknis saja yang berarti termasuk presiden pun nggak usah turun untuk bagiin. Ya, menurut saya begitu. Jadi presiden kalaupun mau kampanye silakan izin cuti kampanye, tidak menggunakan fasilitas negara, lalu kemudian untuk meredakan dan membuat segala sesuatunya ternetralisir, ya bagi-bagi bansos biarkan petugasnya saja. Kan petugasnya sudah ada, pendampingnya sudah ada, mekanismenya sudah ada, ya ikuti saja yang ada itu. Gitu. Saya tanyain ke Bang Habib, setuju Bang Habib kalau kayak gitu aja bansos tetap jalan, tapi presiden nggak usah ikut, menteri-menteri juga nggak usah ikut untuk turun bagi-bagiin sembako atau bansos? Ya, jadi kami ini kan tegak lurus ya, patuh pada peraturan perundang-undangan. Silakan saja mau metodenya seperti apa, yang penting tidak melanggar. Dan kalau melanggar, silakan semua warga negara bisa menggunakan haknya untuk membuat laporan. Yang susah ini kan kalau kita mengakomodir pihak yang saling berkontestasi, ya, tentu kan ukurannya susah. Ukuran wajar bagi satu pihak belum tentu wajar bagi pihak lain, karena itu kan memang ada kita sudah sepakat ya, undang-undang ini kan sudah lama ya, dari tahun 2017, tapi pasal-pasalnya, isi pasal-pasalnya itu banyak juga menyadur dari pasal undang-undang sebelumnya. Jadi ketentuan-ketentuan yang kita berlakukan ini sebetulnya sudah beberapa kali pemilu kita terapkan. Nah, tinggal dieksekusi saja aturan-aturan tersebut, tinggal dilaksanakan saja. Ya, karena kalau kita bicara subjektivitas, nggak akan pernah ketemu. Bagi kami misalnya nggak ada masalah, bagi pihak lain ada masalah. Begitu juga sebaliknya. Nah, soal Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi, Presiden Jokowi, setahu saya memang beliau ini sejak zaman wali kota, kemudian gubernur DKI, lalu jadi presiden periode pertama, periode kedua, memang senangnya kan ketemu rakyat langsung, ya, belusukan, ya, bagi kaos dan lain sebagainya. Mungkin diantaranya juga ada acara ada momen delivery bansos, sertifikat, itu nggak kenal waktu. Ada pemilu, nggak ada pemilu. Tapi kalau tadi Mbak Titi bilang biar adem, biar tenang, bentar lagi jelang pencoblosan lebih baik kulit dulu. Ya makanya biar adem, biar tenang, kita edukasi masyarakat, gitu kan. Itu kan memang program pemerintah. Dan kalau berhasil ya pemerintah memang berhasil. Pemerintah itu siapa? Terdiri bukan hanya eksekutif ya, tetapi legislatif, itu kerjasama semua. Anggarannya dari mana? Disetujui DPR. DPR siapa? Semua partai politik. Nah kan masyarakat juga tahu itu, gitu loh. Makanya kan nanti kita kan bicara soal program masing-masing. Kalau kami misalnya, kami katakan program-program yang bagus itu akan kami lanjutkan. Lalu ada misalnya koalisi yang mengatakan tidak akan melanjutkan. Lalu ada yang bilang sekarang kami akan mulai membangun demarkasi. Silahkan rakyat yang menilai, gitu loh. Jadi saya pikir dengan waktu yang tersisa ya, lebih baik kita konsentrasi tegakkan aturan yang ada. Kita taat dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Baik, Bang Namun.
Ya kalau saya sih tadi kita sudah sampaikan, saya dengan Mbak Titi sebenarnya hampir sama ya, tegas bahwa ini udah ada aturannya, secara teknis pembagian itu dilakukan tanpa harus ada upacara-upacara dan ada sensitivitas kan sebenarnya dengan masa zaman pemilu ini gitu ya. Jadi menurut saya udah hentikan itu menteri-menteri, presiden yang memang Tapi udah telat nggak, tinggal berapa menghitung lagi loh? Ya ini paling kurang menenangkan menjelang pemilu. Jadi menurut saya presiden memang nggak cuma kerjaan cuma bagi bansos, kan banyak urusan yang lain. Jadi atau menteri-menteri yang lain udah hentikan saja itu, dan yang memang, karena kalau dibilang Pak Jokowi kebiasaannya begitu, mungkin Pak Jokowi memang punya kebiasaan gitu dari dulu, tapi bedanya adalah sekarang anaknya sekarang jadi wapres. Gimana orang nggak mengatakan bahwa paling nggak ada dugaan atau kecurigaan bahwa Pak Jokowi nggak netral gitu. Jadi ini kan satu soal. Jadi menurut saya seperti tadi disampaikan sama Mbak Titi, ya itu dijalankan aja gitu. Nggak usah perlu pakai upacara kan. Jadi itu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Presiden pergi ke luar kotanya untuk bagi-bagi itu kan biaya negara juga gitu. Jadi ini mungkin harus disampaikan, dan mungkin saya kalau boleh menghimbau bahwa membuat sebuah penegasan mengenai hal ini ya, supaya paling nggak ada orang, ada institusi yang memang berwenang untuk menyampaikan, untuk menegaskan hal tersebut gitu. Bang Rabun, terima kasih. Mbak Titi, terima kasih. Bang Habib, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Sama-sama.